Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Muhrudin. Saya mengajar di SMAS As-Sabrowiyah di Kabupaten Sampang, Madura. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025. Prodi Pendidikan Pancasila di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Rabu tanggal 23 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja dengan tema kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban kelas 3 SMA As-Sabrowiyah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Oke, satu kali lagi, siap? Ya. Oke. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Pagi, Aisyah. Terima kasih. Oke, pelajaran akan kami mulai di pagi hari ini. Namun sebelum pelajaran dimulai, mari kita terlebih dahulu berdoa. Ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doanya. Sebelum pembelajaran kita hari ini dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya kami sampaikan ya. Selanjutnya yaitu saya absen dulu ya. Sebelum absen, kira-kira kelasnya sudah disapu ya? Oke, sudah disapu tadi, berarti saya mulai absen dulu ya. Muhammad Yuhyanto hadir. Sebelum kita masuki ke materi, mari terlebih dahulu sebagai cinta kita kepada negara kita, mari kita menyanyikan Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Oke, mari kita mulai materi pada di pagi hari ini. Jadi materi di pagi hari ini yaitu akan menjelaskan tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Mungkin sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang masalah Pancasila, nilai-nilai Pancasila, dan sekarang sudah menjelaskan tentang masalah kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ada pertanyaan pemantik buat siswa dan kira-kira apa yang terjadi jika yang tahu jawab bisa acung tangan. Kira-kira apa yang terjadi jika seseorang pengendara di jalan raya tidak mengikuti peraturan lalu lintas, tidak mengikuti rambu-rambu hijau? Apa yang terjadi? Ada yang bisa menjawab? Acungan tangan. Tilang, Pak. Ditilang. Tilang, Pak. Ditilang oleh polisi. Bagus. Kenapa ditilang? Karena melanggar lalu lintas, melanggar, tidak taat kepada peraturan lalu lintas jalan. Oke, terima kasih. Ini ada video dan mungkin oleh kalian bisa dicermati. Yang mana video ini
juga ada hubungannya dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Monggo dipersilakan. Emang ada ya? Jadi gini ceritanya. Rizal, kenapa kamu telat tadi? Maaf Bu, siangan. Perjanjian siapa ini? Ini bisa kamu bilang ya, boleh realisasi. Rizal, lepas kasetnya. Tadi saya jelasin apa? Tadi Ibu jelasin Ibu jelasin Rizal, saya ini guru PKW. yang apa? Makanya, kalau belum jelasin, itu dengarkan. Ya, kata Ibu kan. Ini apa? Saya Bu, lupa, ibunya ketinggalan. Besok ya Bu. Ya udah, tolong sampaikan sama si Lili buat ngobrol bareng Rizal ya, buat nasihatin si Rizal. Oh iya ya Bu. Ya udah, terima kasih informasinya ya. Ya, mari Bu. Ya. Jadi gitu ceritanya loh. Walah, emang kelakuannya Rizal emang gitu. Iya, Rizal. Coba deh kalau besok aja ngobrol Rizal. Kali aja dia mau dengerin nasihat dari orang terdepannya. Jadi bagus itu. Oke, besok aku bilangin Rizal ya. Oke sih. Jadi Bu. Balik belajar, kamu udah dapat fasilitas dari sekolah, materi dari guru, ruangan ber-AC, ada kursi meja, Rizal. Terus kamu lakuin apa sebagai pelajar? Kewajiban ini apa ya? Ini kewajiban Rizal. Ya, kamu benar. Selama ini aku cuma untuk aku, tapi aku gak ngelakuin sama sekali kewajiban. Aku sudah ngecewain, aku sudah menghibur banyak orang. Problem aku harus berubah. Mulai besok dan seterusnya, aku harus jadi lebih baik dan lebih sopan. Terima kasih ya. Oke. Jadi ini video ini ada kaitannya dengan tema kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kira-kira yang di sini itu kira-kira yang kayak Rizal itu siapa? Muhammad Mujuryanto. Ya. Yang sering telat. Ayo, siapa yang sering telat? Yang tidak mengerjakan PR, yang sering ketika gurunya menerangkan egois, ambil sendiri pakai handset, pakai HP. Siapa yuk? Itu bagian siswa yang melanggar aturan-aturan yang ada di sekolah. Melanggar, tidak mengikuti peraturan, tidak mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh guru. Oke. Tentang masalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan apa kita mengajarkan seorang guru mengajarkan mata pelajaran pendidikan Pancasila, yaitu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Tujuannya yang pertama, bisa kalian lihat, menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus apa yang harus kita tercapai? Menguraikan pengertian dan
kewajiban warga negara, memberikan contoh bentuk pelanggaran hak dalam masyarakat ataupun di sekolah. Yang selanjutnya memberikan contoh bentuk pengingkaran terhadap kewajiban sebagai warga negara ataupun sebagai warga lingkungan di sekolah kita tercinta. Sebelum kita lanjut ke materi, kami sudah menyediakan yang namanya kuis. Kuis berupa kotak. Di sini ada contoh. Kan di sini ada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kira-kira tulisan yang ada di sini apakah masuk pelanggaran hak ataupun pengingkaran kewajiban? Contoh tadi melanggar lalu lintas, misalnya tidak ikuti rambu-rambu yang ada di dalam lampu lalu lintas. Saya akan diberikan kepada kalian. Nih, silakan yang dapat 2 silakan dimasukkan, yang dapat 1 silakan masukkan. Ya. Bisa menyalahi wewenang ya. Apa itu wewenang? Menyalahkan wewenang. Jadi diberikan amanat tapi tidak sesuai dengan amanat itu, diselewengkan, itu namanya menyalahi wewenang. Silakan dibaca. Kira-kira masuk yang ini ataupun yang ini? Silakan, bisa dimulai dari ini. Ya. Nepotisme itu kalau misalnya punya jabatan. Jadi yang direkrut itu saudaranya, meskipun tidak punya profesionalisme. Ya, silakan, monggo dimulai dari ini. Kriminal itu tebang pilih nak. Kalau ini disayang, kalau ini tidak disayang gitu. Monggo dipersilakan untuk memasukkan kupon yang ada tulisannya itu, dimasukkan di sini. Apakah masuk kepada kategori ini ataupun masuk kepada kategori pelanggaran hak? Ya. Ya, dipersilakan dimulai dari Khairul Umam. Ayo, selamat. Ayo, saudara Muhammad Lahnan Maulana. Setelah ini Iqbal ya, maaf. Iqbal. Lalu saudara Mahbub Ali. Monggo yang punya 2 silakan dua-duanya ditaruh di itu ya. Khairun Nas. Setelah Mahbub Ali Khairun Nas. Oke, ayo. Kalau dua-duanya masuk di sini berarti masuk di sini. Kalau di situ ya di situ. Silakan disesuaikan. Oke. Ayo, Abdurrahman. Ya. Kira-kira masuk yang mana? Silakan dibaca dulu. Diingat-ingat dan seterusnya. Kira-kira masuk ke yang mana? Muhammad Hoirul Fahmi. Ayo. Oke. Ayo, Muhammad Basri. Muhammad Zaini Irawan. Tofal. Oke, terima kasih. Sudah semua ya? Oke, saya tanya. Tadi itu apakah ada kupon yang telah diberikan kepada kalian itu tidak bayar pajak? Ada enggak? Tidak bayar pajak. Kira-kira kalau tidak bayar pajak masuk ke mana? Apakah pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban? Berarti ke pengingkaran kewajiban. Karena siapapun itu, pajak apapun, mobil, sepeda, toko dan seterusnya, kalau tidak bayar berarti itu
seseorang itu melanggar yang namanya pengingkaran kewajiban. Maka siapapun yang punya mobil, yang punya sepeda harus bayar pajak. Oke, terima kasih. Jadi hak, tahu hak itu? Coba hak apa hak? Agar supaya tidak saya sendiri yang akan menjelaskan, mungkin ada teman-teman siswa yang bisa menerangkan sedikit tentang masalah hak. Ayo. Hak. Ayo, cium tangan. Hak adalah hak adalah tindakan yang merugikan hak orang lain, sedangkan pengingkaran kewajiban adalah tindakan tidak memenuhi atau mengabaikan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Oke, terima kasih. Jadi yang disebut atau yang dinamakan dengan hak adalah pengingkaran kewajiban. Kalian semuanya mempunyai hak. Kalau hak di sekolah itu hak apa? Hak diberikan yang namanya pembelajaran. Hak untuk diberikan bertanya dan seterusnya. Terus kalau di sekolah itu yang disebut dengan adanya pengingkaran kewajiban di sekolah itu seperti apa? Tadi yang telah ditonton itu kayak apa? Coba. Buang sampah sembarangan, bagus. Lalu tidak mendengar apa yang telah disampaikan oleh seorang guru. Lagi tidak mengerjakan bagus. Lagi datang telat, masuk tapi datangnya telat. Lagi ayo pengingkaran kewajiban, ayo tidur di dalam kelas. Lagi bolos sekolah, bagus. Lagi apa? Berbicara atau tidak menghiraukan apa yang telah dijelaskan oleh seorang guru. Lalu apa lagi? Ini tentang masalah pengingkaran kewajiban. Kalau pelanggaran hak, coba bisa sebutkan. Bisa semuanya bisa menyebutkan. Contoh, membunuh, bagus. Korupsi, menganiaya, bagus. Memfitnah, bagus. Satu-satu. Bullying itu mencaci maki, ya. Nah, lagi apa? Gosip. Apa lagi? Mencuri, memperkosa. Ayo. Lagi mencabul, bagus. Masuk. Begal, bagus. Narkoba, bagus. Sabu, sama dong. Ya. Ayo. Minuman keras. Minum keras sama sabu-sabu tadi, sama-sama sabu-sabu itu sama-sama memabukkan. Jadi apapun yang memabukkan berarti masuk kepada kategori pelanggaran. Paham? Paham ya? Jadi kita di sini materi ya. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, perlindungan kebebasan serta menjamin adanya pejuang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Jadi tadi itu kan membunuh. Nah, orang itu punya hak untuk hidup. Dibunuh maka mematikan haknya mereka. Itu tentang masalah hak. Kira-kira yang Anda ketahui di Indonesia kasus-kasus ya. Kasus-kasus sebelum masuk gini lain ini ya. Kasus-kasus yang melanggar hak asasi manusia. Coba. Jika korupsi itu ya. Tadi itu ya. Ya. Jadi selain itu ada di sini. Contoh kasus Tanjung Priok yang terjadi pada tahun 1944. Kasus terbunuhnya Marsinah, kasus terbunuhnya wartawan Udin dari Harian Umum Bernas. Peristiwa Aceh. Terus peristiwa penculikan para aktivis politik pada tahun 1948.
peristiwa Trisakti dan Semanggi. Juga kalau tidak salah ada kasus Ambon, kasus Poso dan seterusnya. Ini merupakan pelanggaran-pelanggaran hak. Oke, paham? Oke. Banyak ini contoh-contoh pelanggaran hak yang mengacu pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Jadi termasuk di sekolah kalian itu jangan sampai melanggar hak dan juga jangan sampai mengingkari yang namanya kewajiban. Oke. Kira-kira dengan materi ini kira-kira kalian itu tahu dan paham tentang masalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sebagai sampai mana progresnya pemahaman kalian tentang masalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Di sini kami akan memberikan tugas kelompok ya. Ya, ini tugas kelompok. Mohon dikerjakan secara kelompok. Nah, setelah ini mungkin bisa dipresentasikan. Bisa? Insyaallah. Oke. Ya, Pak. Nah, ini. Ya, di sini. Ya. Kerjakan. Ke sini. Oke. Ini ya, ini silakan bisa dikerjakan. Saya kasih waktu berapa menit lah. Silakan dikerjakan sesuai dengan yang telah disampaikan materi tadi. Paham? Tapi paham ya materinya ya? Ya, monggo diisi. Ya, monggo. Sesuai sampean kan di video sudah ada gambaran tadi. Ya. Kan soal yang ini Pak, jawabannya ini Pak. Ya, monggo diisi. Oke. Setelah ini saya minta satu kelompok ya untuk bisa mempresentasikan. Dan mungkin nanti setelah kelompok selesai mungkin ada yang bertanya kepada kelompok ini. Bisa ya? Ada yang mewakili bisa seperti itu ya? Bisa. Kalau misalnya ini yang menjelaskan ini nanti ya presentasi. Nanti setelah presentasi ada yang di belakang bertanya, bisa? Harus wajib bertanya agar supaya nyambung. Apa kira-kira yang tidak dipahami gitu? Apa yang telah dijelaskan di depan? Hah? Sudah semuanya ya? Sudah. Kalau sudah semua, kira-kira ada yang siap untuk mempresentasikan dari hasil pembelajaran di pagi hari ini? Mungkin kelompok satu ya? Bisa? Coba bisa ke depan kelompok satu semuanya. Ya, iya semuanya. Yuk maju ke depan. Nah, ini teman-teman ini akan mempresentasikan materi yang telah disampaikan, dan setelah menyampaikan presentasi dari kelompok satu ini, monggo teman-teman yang dari sini yang lain bisa bertanya. Setelah kelompok ini mungkin bisa kelompok dua, jadi dipersiapkan dan seterusnya. Oke, monggo untuk kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ketua Kelompok 1 atas nama Ahmad Faisal Arabi beserta rekan-rekan saya. Di sini saya akan menyampaikan hasil soal yang telah diberikan dari guru. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengenai berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Akan tetapi sampai sekarang kasus-kasus tersebut masih terjadi, seperti masih tingginya angka putus sekolah dan pengangguran, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Mengapa kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara masih terjadi? Karena kurangnya akses terhadap pekerjaan dan pendapatan yang layak menghalangi pemenuhan hak dasar.
Siapa yang harus bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Yaitu pihak-pihak yang berwenang seperti halnya polisi. Contoh pelanggaran hak warga negara. Diskriminasi, perlakuan tidak adil berdasarkan suku, agama, ras atau golongan tertentu. Contohnya seperti saya orang Kalimantan datang ke suku Madura, tidak diberlakukan adil oleh warga-warga setempat karena saya berasal dari Kalimantan. Karena dulu pernah terjadinya tragedi kerusuhan Kanjuruhan di Sampit pada tahun kalau tidak salah 2001 dan 2007. Jadi masyarakat Madura terkadang masih tidak terima dengan terjadinya Kanjuruhan atau kerusuhan yang pernah terjadi di Kalimantan, yaitu daerah Sampit. Korupsi, penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi merugikan hak masyarakat atas pelayanan publik yang baik. Penyalahgunaan jabatan publik biasanya terjadi di pemerintahan. Mereka terkadang tidak menjalankan kewajiban-kewajiban mereka yang telah disampaikan. Mereka terkadang merebut hak-hak kewajiban masyarakat. Pelanggaran hak-hak pekerjaan. Pekerja dipaksa bekerja melebihi jam kerja, tidak mendapatkan upah yang layak atau tidak mendapatkan jaminan sosial. Cukup sekian yang sudah saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Jadi tadi sudah presentasi sudah dijelaskan tentang masalah hak ya. Tadi sudah menjelaskan tentang masalah hak. Ada beberapa yang telah disebutkan, diantaranya yang terjadi di Sampit antara suku Madura dengan Suku Kalimantan. suku Kalimantan. Kalau tidak salah itu terjadi pada tahun 2001 Ya, dan 2000. Kalau tidak keliru itu masa Presiden Ki Abdurrahman Wahid kalau tidak keliru. Ya. Jadi dari keterangan kelompok satu ini mungkin siswa yang lain bisa bertanya sehingga bisa menjawab. Oke. Nah, Apa penyebab terjadinya kerusuhan itu? Penyebab terjadinya? Seingat saya penyebab terjadinya kerusuhan di Kalimantan atau di Sampit itu terjadinya karena seorang warga Madura kan ke Madura krisis ekonomi, jadi kerja Kalimantan, tapi orang Madura itu seperti mengganggu kegiatan orang-orang warga setempat Sampit. Jadi seperti terjadinya cekcok antara warga Dayak dan warga Madura dan terjadinya kerusuhan. Dengar-dengar juga saya pernah dengar dari cerita teman itu orang Madura kalau tidak salah memperkosa warga suaminya istrinya orang Sampit. Diperkosa, ya dianiaya. Jadi tidak terima dan terjadinya cekcok. Ya, Pak. Alhamdulillah diskusi kelompok sangat luar biasa. Saya apresiasi kepada teman-teman adik siswa SMA Saburoye kelas 3 ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi cikal bakal nanti untuk bagaimana menjauhi yang namanya pelanggaran hak, dan juga kita akan terus melakukan apa yang menjadi kewajiban kita bersama. Dengan itu ya materi di pagi hari ini mungkin telah usai. Namun sebelum kami menutup dari materi ini, mungkin teman-teman siswa ini bisa menyimpulkan dari awal sampai akhir sebagaimana yang tadi disampaikan tadi. Lanjut. Saya akan menjawab kesimpulan yang telah disampaikan oleh teman-teman sekalian. Jadi kesimpulannya, pelanggaran hak adalah tindakan yang merugikan hak-hak orang lain, sedangkan pengingkaran kewajiban adalah tindakan yang tidak memenuhi atau mengabaikan kewajiban yang seharusnya dilakukan.
Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat berdampak negatif pada individu dan lingkungan sosial, termasuk menciptakan susunan yang tidak kondusif untuk belajar. Ya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Terus yang terakhir yaitu ya refleksi ya. Mungkin ada yang bisa menyampaikan ya, silakan. Ya. Refleksi dari pembelajaran pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat mencakup pemahaman tentang hak-hak yang seharusnya mereka terima, kewajiban yang seharusnya mereka penuhi, serta contoh-contoh pelanggaran dan pengingkaran yang terjadi di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah pelajaran di pagi hari ini materi mengenai tentang masalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan bagus. Saya lihat banyak perkembangan siswa. Andai saja setiap hari seperti ini mungkin luar biasa. Dan mudah-mudahan yang didapat ini berkah, bermanfaat. Fid din dunia wal akhirah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lautan maaf yang tiada batas. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.